adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 8 SMP atau MTS bab 1 materi pola bilangan bagian kedua. Bagian kedua, materi pola bilangan yang pertama yaitu tentang pengertian baris bilangan. Pengertian baris bilangan adalah kumpulan bilangan berbaris yang tersusun dengan pola tertentu. Suku ke N suatu barisan ditulis dengan UN. Contoh, 2, 4, 6, 8, 10. Ini merupakan kumpulan bilangan yang memiliki pola tertentu adik-adik. Suku ke-1 atau disebut dengan U1 sama dengan 2. Jadi ini nih yang dinamakan dengan U1. Lalu suku kedua U2 sama dengan 4. Suku ketiga U3 sama dengan 6. Suku keempat U4 sama dengan 8. Suku kelima U5 sama dengan 10. Nah, jadi barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 memiliki 5 suku. Paham adik-adik? Materi yang kedua yaitu tentang aturan barisan bilangan. Nah, aturan barisan bilangan. Ternyata di sini dibagi lagi adik-adik menjadi 4 bagian. Yang pertama, tentang aturan barisan bilangan yaitu aturan ditambah. Aturan barisan ditambah. Yang pertama, tentang barisan bertingkat 1. Barisan tingkat 1 merupakan barisan yang selisih antar suku dapat diselesaikan dengan satu tingkat penyelesaian. Contoh nih, 2, 6, 10, 14. Nah, ini dapat diselesaikan dengan satu tingkat penyelesaian adik-adik. Maksudnya gini, kalian coba lihat, dari 2 ke 6 ini memiliki selisih yaitu 4 kan ya? Nah, seperti ini. Dari 6 ke 10 pun yaitu memiliki selisih juga 4. Nah, dari 10 ke 14 juga begitu adik-adik. Yaitu ditambah 4 di sini kan. Nah, jadi kalau untuk mencari suku selanjutnya, suku kelima, berapa kira-kira adik-adik? Ya, benar, tetap ditambah 4 ya di sini. 14 ditambah 4 hasilnya yaitu 18. Nah, ya di sini yang dimaksud dengan satu tingkat penyelesaian yaitu begini adik-adik. Udah sampai sini. Di semuanya penyelesaiannya di sini plus 4 tiap sukunya. Paham? Selanjutnya nih, barisan bertingkat 2. Nah, tadi bertingkat 1, sekarang bertingkat 2-nya. Diperhatikan ya. Barisan tingkat 2 merupakan barisan yang selisih antar suku dapat diselesaikan dengan 2 tingkat penyelesaian. Contoh, di sini ada 1, 3, 7, 13. Nah, ini dapat dicari dengan menggunakan 2 tingkat penyelesaian. Dari 1 ke 3 ini kan ditambah 2 ya. Lalu dari 3 ke 7 juga ditambah 4 ya, bukan 2. Nah, dari 7 ke 13 yaitu ditambah 6. Kalian perhatikan, ternyata di sini untuk tingkat pertama tidak sama ya angkanya di sini 2, 4, 6. Kalau tadi kan tingkat pertama di sini rata nih, plus 4. Nah, kalian perhatikan lagi nih, kita kembali ke ini ya, ke soal yang ini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat dari 2 ke 4 ini ternyata yaitu selisihnya 2 kan ya. Nah, ditambah 2. Lalu 4 ke 6 ini juga sama, ditambah 2. Ini adik-adik yang dimaksud dengan 2 tingkat penyelesaian. Nah, kalau ingin mencari suku kelima berarti berapa? Caranya tetap ya, berarti di sini ditambah 2 dulu. 6 ditambah 2 kan 8 nih, berarti 13 ditambah 8 berapa adik-adik? Iya benar, 21. Berarti cara mencari untuk penyelesaian tingkat 2 dimulai dari bawah dulu, baru menuju ke atasnya, lalu bisa dijumlahkan. Mudah kan adik-adik?
Materi kedua, aturan barisan bilangan, yaitu tentang aturan dikali. Aturan barisan dikali. Barisan aturan dikalikan merupakan barisan yang hubungan antar suku dikalikan dengan angka tertentu. Contoh, di sini kan ada 3, 6, 12, 24. Nah, mengikuti ini berarti hubungan antar suku antara suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dikalikan dengan angka tertentu. Nih ya, perhatikan adik-adik. Suku pertama ke suku kedua itu dikalikan 2. Nah, dari suku kedua ke suku ketiga juga sama, dikalikan 2. Dari suku ketiga ke suku keempat pun sama, dikalikan 2. Nah, berapa kira-kira suku kelimanya adik-adik? Ya benar, dikalikan 2 juga ya. Berarti 24 dikalikan 2 hasilnya yaitu 48. Nah, gimana adik-adik? Mudah kan ya materi aturan barisan dikali? Materi ketiga, aturan barisan bilangan, yaitu tentang aturan dipangkat. Aturan barisan dipangkatkan. Barisan aturan dipangkatkan merupakan barisan yang masing-masing sukunya mengandung angka berpangkat. Contoh, 1, 8, 27, 64. Nah, mengikuti ini ya, berarti masing-masing sukunya ini, suku ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, mengandung angka berpangkat. Nah, 1 ini kan mengandung angka berpangkat adik-adik, yaitu 1 pangkat 3. Berarti untuk suku kedua pun mengandung angka berpangkat, yaitu 2 pangkat 3 kan 8 ya. Lalu untuk suku ketiga, angka berpangkatnya yaitu 3 pangkat 3. Dan untuk suku keempat yaitu 4 pangkat 3. Nah, kalau untuk suku kelima berarti berapa adik-adik? Iya benar, berarti 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 itu berapa? Benar sekali, 125. Nah, gimana? Ini juga mudah kan ya aturan barisan bipangkat? Materi keempat, aturan barisan bilangan, yaitu tentang barisan Fibonacci. Aturan barisan Fibonacci adalah barisan yang untuk suku selanjutnya diperoleh dari menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Contoh, nah ini merupakan barisan Fibonacci adik-adik. Untuk suku selanjutnya diperoleh dari menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Ini dimulai dari 1 kan ya. Berarti untuk mencari suku keduanya yaitu 0 ditambah 1. Sebelum 1 ini kan 0 ya. Lalu untuk mencari suku ketiga yaitu 1 ditambah 1, 2. Dan untuk suku keempat yaitu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Selanjutnya untuk suku kelima yaitu 2 ditambah 3 hasilnya yaitu 5. Selanjutnya untuk mencari suku keenam yaitu 3 ditambah 5. Nah, kalau untuk suku ketujuh berarti berapa adik-adik? Iya benar, berarti 5 ditambah 8 ya, hasilnya yaitu 13. Nah, gimana? Mudah kan ya aturan barisan Fibonacci? Jadi ini sudah selesai adik-adik materi 4 dari aturan barisan bilangan. Mudah-mudah kan ya? Materi yang ketiga yaitu tentang menentukan rumus suku ke N. Prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, dan seterusnya. Contoh, 2, 4, 8, 16. Nah, adik-adik kalau ingin mencari rumus dari ini berarti kalian harus memperhatikan kaitan antara suku pertama dengan suku kedua dan suku ketiga juga suku keempatnya adik-adik. Nah, kalau dilihat-lihat ini memiliki kaitan antara bilangannya ini, antara sama bilangannya, kaitannya yaitu polanya nih ya, yaitu bilangan berpangkat. Nah, 2 pangkat 1 ini kan 2. Lalu 4 ini juga berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 kan.
Nah, untuk suku ketiganya yaitu 2 pangkat 3 dan untuk suku keempat yaitu 2 pangkat 4. Jadi, rumus suku ke N adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Jadi, ini rumus suku ke N-nya 2 pangkat N adik-adik. Dan ini bisa digunakan untuk mencari suku kelimanya, yaitu tinggal N-nya ini diganti dengan 5. 2 pangkat 5 yaitu kan 32. Nah, begitu adik-adik cara menentukan rumus suku ke N. Mudah kan? Nah, selanjutnya yaitu latihan soal. Di sini ada soal-soal adik-adik. Kalian kerjakan ya. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu, jika kalian merasa kurang dengan soal-soal ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Nah, di situ ada banyak soal-soal tentang materi ini beserta jawaban dan kuncinya. Jadi, kalian bisa mengkoreksi salahnya kalian itu di mana. Dan untuk penguploadan materi, kalian tunggu saja ya adik-adik. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.